Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas pada hari ini, ada baiknya untuk kita menyiapkan diri kita melalui doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan hati yang terbuka, persiapkan diri kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa syafaat dan juga mendengarkan firman-Mu dan menerima doa berkat. Engkau memberkati aktivitas kami, berkati sidang jemaat-Mu di rumah yang sedang punya masalah dan beban berat. Biarlah pagi hari ini Engkau memberikan keringanan, bahkan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang indah yang mengatakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus
memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku anugerahkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu,
Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Terima kasih untuk pagi hari ini kami merasakan hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan. Kami berdoa untuk sektor pendidikan, Tuhan memberkati. Menteri Pendidikan yang menangani pendidikan di Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi. Mulai dari tingkat dasar sampai dengan universitas. Segala sesuatu yang diatur Tuhan berkati, supaya pendidikan di negeri ini tambah maju dan bangsa ini semakin maju. Kami berdoa buat seluruh rakyat Indonesia, biarlah SDM-nya, sumber daya manusianya semakin berkembang, baik dari pendidikan maupun keagamaan. Tuhan berkati, ini boleh menjadi penunjang peningkatan sumber daya manusianya, baik yang di desa maupun di kota. Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Juga untuk ketahanan pangan, Engkau memberkati, supaya Indonesia mempunyai lumbung-lumbung yang luar biasa untuk menyiapkan pangannya, Tuhan, sehingga pada saat sukar kami boleh cukup makanan dan minuman. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa kami untuk Indonesia. Yang kedua, kita berdoa buat anak-anak Tuhan, termasuk saya dan saudara. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru dunia, di seluruh pelosok Indonesia. Kau lengkapi kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat melalui apa yang Tuhan percayakan. Mungkin kami pelajar, pekerja, pelayan Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Anak-anak Tuhan yang belum punya pekerjaan, kami mohon berkat Tuhan, Kau cukupkan di dalam nama Yesus. Kau sediakan Tuhan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mohonkan doa untuk anak-anak Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa buat firman yang akan disampaikan. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, membuat kami berubah nyata Tuhan. Tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi boleh menjadi kelakuan, perilaku dalam hidup kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan urapi para pendengar. Terima kasih, segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kembali mempunyai kesempatan yang begitu luas untuk kita kembali merenungkan, mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan kita selagi kita sehat, selagi kita kuat, selagi kita ada, untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Kita tetap berdoa tubuh kita baik-baik saja sampai Tuhan datang. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Nyanyian Ratapan Karena Bait Suci yang Rusak. Kita akan membaca di dalam pembacaan lanjutan kita, yaitu Mazmur pasal 74 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Saya mohon ayat ini saudara baca setelah doa pagi ini, dan kita akan baca hanya beberapa ayat saja sebagai penjelasan. Haleluya. Saudara, nyanyian ratapan. Nyanyian adalah satu bentuk pengagungan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Tetapi menjadi berbeda ketika ditambah kata ratapan. Ratapan adalah sebuah erangan atau teriakan atau rintihan atau permohonan terhadap sesuatu yang tidak sesuai kenyataan dan bernada sedih.
Nah, ratapan pemazmur ini dia bernyanyi karena sebuah kesedihan, yaitu karena bait suci yang rusak. Nah, perlu saudara dan saya ketahui dengan tegas bahwa ini bait suci tidak bisa kita tafsirkan sebagai bait suci roh yang tidak kelihatan. Ini bait suci yang nyata dalam bentuk fisik, dan bait suci itu rusak. Lalu kita dari bait suci yang fisik yang rusak itu kita bisa alegorikan untuk kehidupan rohani kita, jangan dibalik. Nah, saudara, pemazmur menjelaskan dalam ayat yang ketiga, tempatnya Tuhan telah rusak, gerejanya telah rusak, bangunan fisiknya. Lalu masih dalam ayat yang ketiga, pemazmur mengatakan Tuhan ini dimusnahkan, musuh tempatnya di tempat kudus. Jadi para jamaahnya dimusnahkan musuh di tempat kudus. Ini sebuah pelecehan. Ini kondisi yang tidak bisa saya terima. Lalu ayat 4 juga, Tuhan, lihat Tuhan, lawan mengaum di tempat pertemuanmu. Lawan mengaum dengan bebas, dia mengejek-ngejek di gerejamu. Masih dalam ayat yang keempat, lawan mendirikan panji Tuhan di gerejamu sebagai tanda mereka menang, sebagai tanda mereka eksis. Kok bisa begini Tuhan? Tuhan, ukir-ukiran di rumahmu Tuhan itu dipalu sama mereka, dikapak sama mereka, sehingga ornamen-ornamen yang bagus di dalam bait Allah itu sudah tidak indah lagi. Lalu ayat yang ketujuh, pemazmur mengatakan mereka menyulut api di tempat kudusmu Tuhan. Tempat kudusmu terbakar, hangus, dilalap si jago merah. Masih dalam ayat yang ketujuh, mereka menajiskan kediamanmu, gerejamu Tuhan dinajiskan. Lalu ayat yang ke-8, mereka membakar tempat pertemuan Allah. Jadi kita tidak punya tempat lagi untuk beribadah. Ayat yang ke-9, tidak ada tanda-tanda lagi dan nabi. Di tempatmu Tuhan, di gerejamu sudah tidak ada tanda-tanda mujizat. Bahkan para nabi yang memberikan isi hati Tuhan sudah tidak ada lagi. Jadi pemazmur meratap dalam bentuk nyanyian karena bait suci yang telah rusak. Dalam image kita, sekali lagi saya katakan tegas, kita mengimagekan, membayangkan ini bait suci secara fisik dulu, lalu kita boleh alegorikan untuk pemahaman rohani kita. Tetapi dengan nyata bangunan fisik ini rusak dan tempatnya diinjak-injak musuh. Siapakah musuh? Iblis bisa jadi. Siapakah musuh? Orang-orang yang ada di sekitar kita yang membenci kita. Itulah yang terjadi. Nah, dari sini saya coba mengangkat kepada sebuah pertanyaan perenungan. Pertanyaan perenungan yang pertama ada di ayat yang ke-10. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus? Jadi pemazmur bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Dan bisa jadi pertanyaan ini kepada saudara dan saya. Hai jemaat, berapa lama lagi lawan itu mencela dan musuh menista nama Tuhan terus menerus? Ini sebuah pertanyaan tantangan bagi saudara dan saya di tengah kita yang minoritas di negara ini. Lalu Hagai 1 ayat 9, saya teringat dengan ayat ini yang pernah saya bawakan dalam doa puasa. Ayat itu mengatakan demikian, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Ini bukan rumah perlambang rumah Tuhan, tetapi rumah Tuhan fisik. Sedang Tuhan katakan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri, rumah siapa? Rumah kita. Jadi kita nggak bisa tafsirkan ini rumah alegori atau perlambang, karena dikomparkan dengan rumah kita. Kita punya rumah. Kita tidak sedang tinggal di rumah
yang hayalan, tetapi rumah nyata, ada bangunannya. Nah, begitu juga dengan ayat ini, dia sedang bicara tentang rumah fisik, rumah Tuhan. Saya ulang-ulang ini terus supaya kita tidak sesat di jalan tentang pengertian rumah Tuhan, tentang pengertian gereja dalam bangunan fisik. Haleluya. Nah, dari sini saudara, ada dua tindakan yang perlu kita lakukan. Ada dua tindakan yang perlu pemazmur lakukan. Yang pertama, perbaiki diri. Nah, dari rumah fisik kita masuk ke dalam rumah yang alegori. Saudara, mari perbaiki diri kita agar kita menjadi bait Allah. Ya, betul. Tuhan katakan dalam Perjanjian Baru, bait Allah, diri kita juga adalah bait Allah. Nah, coba perbaiki diri kita agar kita menjadi bait Allah yang memuliakan nama Tuhan. Karena bait Allah kita ini, saya misalnya bait Allah, saya perbaiki. Nanti bait Allah ini masuk ke gereja, ketemu dengan saudara seiman yang lain yang juga bait Allah, ketemu dengan saudara yang lain juga bait Allah, ketemu dengan saudara lain juga bait Allah. Jika kita tidak memperbaiki diri kita, kita keluar dari gereja, maka orang-orang mencibir kita. Oh, sama saja ke gereja dengan tidak ke gereja, malah ke gereja bertambah buruk, dan seterusnya. Jadi perbaiki diri sendiri. Jika kita memang berniat untuk meratapi bait Allah yang sudah rusak dan mau kita perbaiki, kunci yang pertama adalah memperbaiki diri kita sendiri. Haleluya. Marilah kita semakin dekat dengan Tuhan agar kita mengenali kelemahan dan kekuatan kita. Manusia yang sempurna menurut saya adalah ketika dia sudah pada titik batas mengenali kelemahannya. Jadi waktu ada problem, persoalan, dia tidak sedang menyalahkan orang lain, melainkan, oh ya, memang ini kelemahan saya. Nah, sudah pada batas sebegitu, itu bagus itu menuju kesempurnaan yang luar biasa. Tetapi ketika problem, masalah sedang dihadapi, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak, menyalahkan jemaat, menyalahkan pendeta, menyalahkan tetangga, menyalahkan kambing kita, bahkan sekalipun kambingnya ditendangi karena kita sudah marah, maka kita nggak akan pernah berubah dan sempurna. Dan bait Allah yang tidak sempurna kumpul di gereja dan pulang akan menjadi cibiran bagi orang lain. Kita juga perlu mengenali kekuatan. Oh, kekuatan saya di sini. Jadi biasa aja, nggak perlu sombong, tidak perlu membandingkan dengan orang lain yang tidak punya kelebihan dalam hal itu. Marilah kita juga belajar untuk mengasihi dengan tindakan, bukan dengan omongan. Nah, seringkali ini yang menjadi problem dalam gereja. Omongan seringkali menyakiti sesama tubuh Kristus. Dan memang jujur lebih banyak atau lebih gampang ngomong daripada melakukan tindakan kasih. Tetapi justru yang baik adalah melakukan tindakan kasih. Ketika kita berkumpul, kita sebagai bait Allah yang punya kasih, kita menularkan kasih itu, kita berikan kasih itu kepada saudara seiman yang lain. Tetapi beda dengan omongan. Terus kita beromong, kita menasehati, nanti giliran kita tidak bisa melakukannya, itu akan menjadi gunjingan, itu akan menjadi omongan yang tidak sedap di kalangan jemaat. Jadi yang pertama, mari kita perbaiki diri kita sendiri, karena memang diri kita juga adalah bait Allah yang hidup. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah perbaiki gereja. Gereja yang saya maksud adalah gereja fisik. Seperti saya penggembalaan di GBT KA Ngoro Kristus Alfa Omega di Jalan Supriyadi 74A Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Saudara beribadah di gereja lokal di mana? Pasti ada dan harus punya. Tidak boleh liar, harus digembalakan di satu tempat, dan tempat itu ada bangunan fisiknya. Kita teringat dengan gereja-gereja di Cina yang mereka ada di bawah tanah. Mereka dengan kerinduannya haus untuk berkumpul. Sebab itu saudaraku, online adalah ekstra saja. Tetapi kalau sudah menyelenggarakan onsite,
gereja lokal kita masing-masing, maka kita perlu hadir. Online sebagai pelengkap ekstra. Jangan sampai kita terjebak, kita terlena dengan online. Saya pernah merasakan ibadah dengan online ya. Rasa-rasanya kurang begitu terbiasa. Karena kita lihat gereja di Cina, kenapa mereka nggak ibadah di rumah? Kan cari resiko keluar dari rumah, sembunyi-sembunyi di bawah tanah. Mereka kebaktian sambil berdiri. Mereka takut diketahui, kalau diketahui mereka bisa dibunuh dan seterusnya. Begitu juga kita teringat dengan gereja, sebuah gereja yang membaptis dengan bendera. Memang dulu pada masa perang tidak ada air, lalu dibaptis dengan bendera. Tetapi kalau ada air, kita pakailah air, karena Tuhan mencontohkan baptisan dengan air dan diselam. Nah, kembali saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini gereja dalam bentuk bangunan fisik. Kita tidak bisa tafsirkan bukan bangunan fisik. Nah, gereja di mana kita ada, di mana kita tinggal, bukan satu kebetulan. Marilah kita memperhatikan gereja tersebut, perbaiki bangunan gereja itu. Apa posisi kita di gereja? Manfaatkanlah sebaik mungkin untuk kita berkontribusi. Misalnya sebagai jemaat lah, kontribusi kehadiran. Saya sebagai pendeta, saya melihat sidang jemaat yang memang tidak pelayanan apa-apa, tetapi hadir rutin tiap minggu, hadir di jam doa pagi, hadir di jam doa puasa, itu rasanya senang sekali. Walaupun tidak banyak bicara, tetapi tindakannya itu membuat saya berbicara banyak dan kami semakin semangat. Jadi minimal sebagai jemaat kita hadir aktif, itu sudah luar biasa, sangat mempengaruhi komunitas. Lalu sebagai jemaat kita melakukan kewajiban kita memberikan persembahan. Puji Tuhan, persembahan kita dari tahun ke tahun kita ada peningkatan, naik jumlahnya. Mungkin dulu 5.000, sekarang 6.000. Mungkin dulu 50.000, sekarang 60.000. Jadi ada penaikan, dan persembahan ini dialokasikan ke tempat yang tepat, terus boleh menjadi perkembangan gereja untuk ngecatkah, untuk memperbaiki alat musik dan lain sebagainya. Lalu kita biasakan untuk persepuluhan. Ajarkan anak-anak juga mulai sejak dini untuk memberikan persepuluhan tiap bulannya. Nah, biasanya persepuluhan jumlahnya jauh lebih besar daripada persembahan syukur biasanya. Umumnya seperti itu. Nah, dengan keuangan yang kuat dalam sebuah gereja, maka gereja akan mempunyai sepak terjang yang luar biasa. Dengan keuangan yang luar biasa, kita bisa memberkati orang secara luar biasa. Nah, tidak hanya dalam hal keuangan, tetapi dukungan juga. Minimal Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memberontak, itu sudah luar biasa. Karena ketika kita memberontak tidak pada konteksnya, maka ini akan membuat repot sejenak sebuah komunitas yang sebetulnya tidak perlu. Apalagi sudah berusia belasan tahun kita bergaul, masih ada titik pemberontakan. Nah, hadir, memberikan persembahan, persepuluhan, memberikan dukungan, tidak memberontak, itu adalah batas minim yang sangat powerful. Itu sudah sangat membantu. Lalu kita meningkat, misalnya kita sebagai pelayan. Nah, marilah kita mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Kata tanggung jawab ini penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita mengerjakan pelayanan kita tidak tanggung jawab. Waktu jadwal kita tidak hadir, tanpa kabar, sulit dihubungi. Ketika sudah dijadwal, sudah latihan, pas hari hanya mau tampil, tidak kelihatan. Nah, ini adalah cerminan-cerminan, mohon maaf saya agak kasar, ini kurang begitu elok dan harus diperbaiki. Kalau memang betul kita sedang meratap karena bait suci yang sudah rusak. Jangan-jangan bait suci rusak itu bukan karena orang lain, karena diri kita sendiri sebagai orang yang ada di dalamnya. Berlatihlah agar kualitas pelayanan kita semakin meningkat. Masa sih dari tahun dulu 10 tahun lalu sampai tahun sekarang kita jadi penerima tamu terus jadi batu sandungan gitu. Orang datang
disalami, kita mukanya melengos, orang tersinggung, dan itu penyakit tahunan terus menerus. Maka dari koordinator akan mengevaluasi dan tidak menempatkan kita, rasanya kita tidak cocok di penerima tamu. Terus berevaluasi, terus latihan agar kualitas pelayanan ini semakin meningkat. Masa sih permainan drum kita salah-salah terus, padahal sudah 10 tahun, 12 tahun. Nah, perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki itu belajar. Belajar itu duduk diam, dengarkan tutorialnya, lalu kita latih. Jadi jangan ujuk-ujuk tampil, jangan ujuk-ujuk latihan. Perlu diperbaiki kualitasnya. Saya juga secara pribadi, saya khotbah, walaupun sudah lama khotbah, mesti saya siapkan skripnya, supaya nanti jangan salah-salah bicara, orang jadi sakit hati. Saya sedang meluapkan isi hatinya. Saudara, gedung gereja atau fasilitas gereja atau pengembangan gereja itu harus dijadikan agenda rutin, dan perlunya memang pengorbanan dari kita. Nah, gereja yang saya gembalakan, kami mencoba untuk tahun ini nabung. Kami membutuhkan 94 juta. Bagi kami besar, tapi kami yakin bagi Tuhan tidak ada perkara yang besar. 94 juta untuk memperbaiki sound system, untuk mengganti kursi supaya sedikit lebih modern. Kita semangat untuk ke gereja karena gerejanya bagus. Jangan sampai kita mencibir, oh pemborosan itu untuk aset bukan untuk jiwa-jiwa. Nah, aset juga kan untuk jiwa-jiwa. Aset tidak bisa dibeli dengan gratis, itu perlu uang. Tetapi kalau persiapan firman Tuhan, saya bisa mempersiapkan setiap hari, teman-teman bisa mempersiapkan setiap hari. Komsel kita bisa adakan gratis, seminar kita bisa lihat di YouTube kita gratis. Dan kalau dibiayakan itu sebetulnya jauh lebih mahal daripada fasilitas gereja. Nah, marilah kita berpikir realistis. Kalau rumah jasmani kita saja, kita punya target untuk pengembangan supaya lebih bagus. Oh, diganti sofanya, oh diganti terasnya, oh dipasang kanopi, dipasang pagar. Masa kita berkata untuk rumah Tuhan, oh nggak usah, udah bagus, tetapi kita memperkaya diri sendiri. Hati-hati saudara, kadangkala beda tipis antara maksud baik kita akan rumah Tuhan dengan niat. Mungkin sebetulnya kita pelit saja, kita sungkan, lalu kita mencari-cari alasan yang lain. Mari saudara kita bertobat. Nyanyian ratapan ini mengajarkan kepada kita, lihat ton, bait suci sudah rusak dan kamu masih mengurus urusanmu sendiri. Sebab itu mari saudaraku, gereja adalah para volunteer dan keuangan tidak bisa dipaksa. Maka dari itu kita perlu kesadaran dari diri kita masing-masing supaya gereja kita maju, supaya gereja kita semakin ke depan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Firman Tuhan ini meneguhkan kehidupan kita untuk kita semangat memperhatikan rumah Tuhan. Ketika kita memperhatikan rumahnya Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti memperhatikan rumah saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa, kita lanjutkan doa-doa kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam doa berkat. Haleluya. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami beban berat dan persoalan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang punya beban berat, punya persoalan, letakkan tangan saudara di dada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan jemaatmu yang meletakkan tangannya di dada. Itu tanda mereka percaya, mereka sungguh-sungguh. Tuhan tolong Tuhan, mungkin itu masalah ekonomi, Tuhan yang akan limpahkan, Tuhan akan cukupkan, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau itu masalah sakit penyakit, Tuhan jamah pagi hari ini dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan sebagaimana Engkau pernah menyembuhkan orang di masa lampau. Di masa kini pun kami percaya Engkau tetap Allah yang sama yang akan menyembuhkan.
Berkati anak-anakmu yang sedang bergumul, mungkin untuk suami, untuk istri, keretakan dalam rumah tangga. Tuhan berikan kelimpahan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kau berikan kekuatan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang turunkan tangan saudara. Pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Setiap kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.